Shalom warga kerajaan. Ada seorang disebut the greatest that was born of women. Dari yang dilahirkan wanita ada satu pribadi yang dikatakan the greatest oleh Tuhan Yesus. Dialah John the Baptist putra Sakaria. Kita baca dalam Matius 11 ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus dan dia lagi bimbang. Dia menyuruh kedua muridnya bertanya, apakah engkau yang akan datang yang kami nantikan itu? Atau harus kami menantikan orang lain? Mungkin itu keadaan saudara saya. Ketika Arswendo Atmowiloto ditanya keluar dari penjara, katakan satu kata, apa artinya dalam penjara? Dia berkata, yaitu ketidakberdayaan. Mungkin saat ini keadaan saudara seperti John the Baptist dan mungkin mulai wavering, mulai bimbang, mulai goncang. Dan ini jawaban Yesus. Ya, katakan pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat sendiri. Ini loh buktinya. Ini orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Mungkin ada Lazarus saat itu di situ. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan mereka kembali pada Yohanes. Dan Yohanes dengan mantap percaya bahwa Kristuslah. Karena saudaraku, dia sudah tahu bahwa dia adalah pribadi pertama yang menunjuk kepada Yesus dan berkata, pandanglah anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia. Tidak ada orang pernah mengatakan itu, bahkan malaikat pun tidak. Tapi Yohanes Pembaptis seorang yang luar biasa, saudaraku, ya. Dan saat itu Yesus memberi komentar. Karena itu jangan menilai diri sendiri atau menilai orang lain. Biarkan Tuhan yang menilai. Seringkali saya berkata begini, murid itu tidak bisa memberi angka murid lain. Yang bisa memberi angka cuma guru, ya toh. Dan kita melihat, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Yohanes Pembaptis hidup dalam kesederhanaan, ya. Kita melihat baru-baru Paus Fransiskus datang kemari dan orang kagum dengan kesederhanaannya. Saudaraku, hari ini dunia itu mengukur keberhasilan dari penampilan. Tapi Yesus melihat ke dalam hati, ya. Dia adalah yaitu pelita yang kelihatan sebentar, terang sebentar. Dan kemudian bukan karena berpakaian halus, bukan karena penampilannya, tetapi Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang sehebat Yohanes Pembaptis. Dan saya bayangkan saudaraku, he's the firebrand daripada Tuhan. Dia adalah obornya Tuhan. Dan ketika kepalanya dipancung, ditaruh di sebuah talam karena tarian daripada yaitu dari Salome yang disuruh ibunya Herodias. Saya percaya pada waktu dipancung pun dia tetap bergema suaranya di antara penjara-penjara daripada Herodes. Bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu saudara yang kasih, Yesus berkata, dari yang dilahirkan wanita tidak ada yang lebih hebat dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang perhatikan nih, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Karena itu saudaraku, perhatikan dalam pelayanan ini, kalau saudara cari ketenaran, saudara cari keuntungan, saudara akan kecewa. Yesus berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis sekarang kerajaan Allah itu diserang dengan kekuatan. Tapi orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Karena itu kita harus lebih kuat daripada kuasa kegelapan. Harus lebih kuat daripada dunia, saudaraku, supaya memberikan dampak luar biasa. Saudara, dia tidak punya gedung, dia tidak punya partai, dia tidak punya pengikut Yohanes Pembaptis. Tapi hidupnya menjadi kingdom influencer. Puji kiranya nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita belajar kehidupan Yohanes Pembaptis yang berkata, dia harus lebih besar dan aku harus makin kecil, makin berkurang. Dan aku adalah sahabat mempelai laki-laki dan sukacitaku mendengar mempelai laki-laki bertemu dengan mempelai perempuan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami disakiti oleh orang lain, yang pernah mengalami difitnah oleh orang lain, yang pernah punya pengalaman air susu dibalas dengan air tuba. Berapa banyak di antara kita pernah dijahatin sama orang? Saya percaya karena kita masih hidup di dalam dunia ini, pasti setiap kita pernah punya pengalaman ini.
Pada waktu kita mengalami semua ini, apa yang muncul di dalam diri kita? Bahkan saya mau mengatakan, bukan cuma apa yang orang lain lakukan di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana kita melihat kita berada di dalam satu keadaan, satu situasi yang tampaknya dunia tuh nggak pernah bersahabat dengan kita. Tampaknya dunia tuh nggak adil dengan kita. Kenapa kita ini selalu kayaknya hidupnya apes saja? Bukan cuma karena orang, tetapi juga karena lingkungan, karena situasi dunia ini, karena apa yang Tuhan takdirkan di dalam diri kita, seakan-akan kita ini ada di dalam keadaan yang selalu sulit. Mari kita belajar satu tokoh yang namanya Leah. Bagaimana Leah menyikapi apa yang terjadi di dalam dirinya. Yang pertama kalau kita lihat bahwa Leah ini diciptakan sama Tuhan itu gak cantik. Dan dulu belum ada oplas ya. Dulu belum ada operasi plastik, belum ada macam-macam. Jadi begitu ya begitulah kira-kira. Bayangkan satu assembling. Ya, satu pabrik, yang satu cantik, yang satu jelek. Kejadian 29 mengatakan Leah tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ini satu pabrik nih, satu mama, satu papa. Tapi kenapa yang satu cantik, yang satu jelek? Nah kalau kita diciptain jelek, terus kita mau gimana? Mau marah sama mama sama papa? Lah wong Rahel bisa cantik kok. Ini kalau udah begini ujung-ujungnya siapa yang kita jengkel? Tuhan. Betul ya? Tuhan kenapa ciptain aku begini? Dan aku diciptakan sebagai seorang wanita. Yang namanya wanita semua pasti mau cantik. Makanya salon kecantikan, klinik kecantikan tuh laris manis. Tanjung Kimpul ya. Barang habis duit kumpul ya. Itu salon kecantikan atau klinik kecantikan kan semua orang mau cantik. Nah kalau sudah begini gimana? Ya, kakak saya dia itu kita berdelapan ya memang ya kita Chinese, mama papa Chinese sehingga semua ya kelihatan lah Chinese-nya. Saya ini ya kelihatan Chinese-nya. Terus udah gitu kakak saya yang nomor 5, saya nomor 6. Kakak saya yang nomor 5 itu gak kelihatan Chinese-nya. Semua namanya Lydia Subianto, Marta Subianto, Christine Subianto, Gideon Subianto, Esther Subianto, Magdalena Subianto, Samuel Subianto. Kakak saya yang nomor 5, Mariam. Bukan Subianto, Mariam Sunarti. Nah kan jadi dia juga kenapa begini? Dia sampai berpikir kalau dia itu adalah anak pungut. Karena kulitnya beda, namanya juga beda. Dia marahnya luar biasa. Pernah dia ngambek, pernah dia keluar dari rumah karena dia merasa bahwa dia adalah anak pungut. Kenapa dia paling beda? Sampai satu kali ya dengan ilmu pengetahuan akhirnya dicek. Ya benar anaknya mama papa. Cuma ternyata papa pernah punya sejarah bersama dengan mama. Kenapa makanya dinamain Mariam Sunarti gitu ya. Wah saya gak mau cerita kenapa dipakai nama Sunarti. Nah yang kedua bukan cuma ini. Tapi dia terjebak dalam satu tradisi. Kejadian 29-26 jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini. Mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Jadi si Laban ini gak pernah ngomong sama si Yakub kalau dia ini mesti kawin sama kakaknya dulu. Ya Leah yang gak tahu apa-apa pada waktu dia malam ya memang belum ada listrik ya jadi ya gak terang ya. Sehingga pada waktu pagi kagetlah judil nih siapa namanya Yakub nih. Hah loh elah tiba aku semalam bukan tidur sama Rahel tiba Leah rek. Pada waktu dia tahu itu Leah, ya mbok sedikit tepo seliro apa ya opo gitu ya. Enggak, langsung ngomong kepada Laban dan dia berontak dan dia protes. Gimana ini? Aku kan bilangnya sama Rahel, kenapa dikasih Leah? Ini jawabannya Laban.
Lea berada di dalam satu tradisi yang dia tidak bisa ubah. Berapa banyak di antara kita jengkel dengan kehidupan ini karena kita menjadi dipersulit, kita seakan-akan korban dari ketentuan yang berlaku. Saya dulu pernah marahnya luar biasa dengan apa? Dengan pemerintah Indonesia. Semua orang kalau bikin KTP dulu ya, kalau orang pribumi bikin KTP nggak bayar. Saya bayar. Terus 17 tahun walaupun papa saya sudah WNI, 17 tahun saya masih harus buat SBKRI. Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Saya pergi ke pengadilan, saya dites Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, UUD dan sebagainya. Dan enggak gratis, itu bayar. Kalau 17 Agustusan, kalau ada acara-acara di kampung gitu ya, di daerah situ, mesti yang dimintain adalah keluarga saya. Saya jadi marah, berapa banyak kita menjadi jengkel karena kita berada di dalam satu kondisi yang kita nggak bisa apa-apa. Mungkin kita di kantor dengan aturan yang bagaimana, di rumah yang aturan bagaimana, atau dimanapun kita berada di dalam satu aturan yang membuat kita pada akhirnya menjadi korban. Ini dialami oleh Lea. Yang ketiga, dia itu dimadu oleh Yakub. Ya, kalau kita tahu Yakub itu adalah orang yang enggak suka sama Lea. Bahkan kalau kita tahu bahwa sampai terakhir dia nggak pernah dicintai oleh Yakub. Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Bayang no, hari ini nikah, malam ini nikah, besok langsung protes sama bapaknya. Begitu protes langsung membuat rencana untuk pernikahan berikutnya. Ya apa perasaannya si Lea? Cuma 1 minggu. Cuma 1 minggu kemudian Rahel diserahkan kepada Yakub. Waduh, kita istri-istri bisa mendidih di hati, betul gak? Cuengkelnya, aduh Yakub lu gak punya hati nurani ya. Lu aduh tahu do tepo seliro kayak sedikit kali ya. Opo. Kalau kita lihat ini adalah Yakub memperlakukan Lea. Dan bukan cuma itu. Kalau kita lihat bahwa apa? Bahwa dia juga itu tidak dicintai oleh Yakub. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Perhatikan, lihat nih. Pada waktu Yakub ini si Lea udah punya anak 8 nih. Lea udah punya anak 8, kemudian satu kali Yakub mau balik karena dia diminta sama Tuhan suruh balik ke negaranya, dari Mesopotamia balik ke tempatnya. Pada waktu dia mau balik ke tempatnya, dia tahu pasti dia akan ketemu dengan Esau. Dan kalau dia ketemu dengan Esau, maka omongannya Esau pada waktu itu, pokoknya tak bunuh kamu Yakub ya. Karena apa? Yakub mengambil hak kesulungan. Nah kalau ketemu Esau pasti dibunuh. Karena tahu bahwa dia mau dibunuh, maka apa yang dia lakukan? Dia tempatkan budak-budak di depan. Supaya apa? Kalau ada penyerangan, budak-budak duluan yang mati. Setelah itu Lea sama anak-anaknya itu mati duluan. Sementara Rahel dengan Yakub di belakang sekali. Coba bayang no, selama jalan nih Lea akan mikir apa? Masalah sudah punya anak 8 aku ya masih diperlakukan seperti ini. Lea bisa berpikir begitu. Bayangin kayak begini nih, apa yang terus bergulir di dalam pikirannya Lea. Gimana kalau kita diperlakukan seperti itu? Gimana kalau kita diperlakukan sebagai orang kelas kambing?
orang kelas ekonomi. Kalau kita diperlakukan sebagai orang yang kelas 2, bagaimana perasaan kita? Waktu kita disepelekan, waktu hidup kita seakan-akan gak ada artinya. Sudah, kamu saja duluan. Ya apa? Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, sakit hati gak kita? Marah gak kita? Jengkel gak kita menghadapi semua ini? Dan kalau kita lihat bahwa ini fakta mengenai Lea. Dia adalah orang yang diciptakan Tuhan dengan paras yang tidak cantik. Dia terjebak dalam satu tradisi, dia dimadu dan tidak dicintai Yakub. Bahkan kalau mau dikatakan dia juga nggak dicintai atau tidak dihargai oleh bapaknya dan adiknya. Seharusnya bapaknya ngomong di depan. Kop, nih ya, peraturan di sini, kamu kalau mau dapat Rahel, kamu harus dapat Lea dulu. Kalau kamu nggak mau dapat Lea, kamu nggak akan pernah bisa dapat si Rahel. Ini paket. Dan kalau kamu memang betul mau dapat Rahel, kamu mesti menghargai Lea loh ya. Jangan sampai kamu sakiti hatinya. Nggak pernah, ini nggak ada MOU di depan. Lah yang kayak begini ini kan akhirnya apa? Akhirnya spontanitas, Yakub ya marah. Gak ngerti apa-apa, seakan-akan dia merasa terjebak, akhirnya dia protes. Mestinya dia ngomong dong, bapaknya ngomong sama Lea, Lea kamu kan tahu tradisinya, nanti kamu dinikah. Dah kamu ini ya, apa yang akur sama adik kamu ya, kamu jangan ini, udah pokoknya yang penting papa juga udah ngomong nih sama Yakub supaya begini. Kan enak kalau begitu. Enggak diomongin ini dua-dua. Jadinya kan kaget. Dan juga mestinya Rahel kalau memang dia menghargai kakaknya, ya jangan dong dia mau nikah. Dia kan bisa ngomong sama Yakub, betul aku tahu kamu cinta sama aku. Kamu juga tahu lah aku juga cinta banget sama kamu. Tapi bukankah cinta tidak harus memiliki? Jadi gak usah lah, ayolah aku ya sakno, aku ya kasihan sama kakakku. Memang kakakku seperti itu ya, puji Tuhan kamu akhirnya nikahin dia, puji Tuhan. Karena kalau gak Yakub nikahin dia mau sama siapa ya, karena jelek tampangnya gitu ya. Nah terus jadi akhirnya ya sudahlah begitu ya, nanti sudahlah berjalannya waktu kamu pasti nanti bisa mencintai Lea. Lea tuh memang begitu, tapi wah dia orangnya sebenarnya baik, kakak tuh. Ya Jane kan ngomong gitu lah, bener gak? Saya ini dulu pernah dideketin sama pacarnya kakak saya. Waktu dideketin, aku tak lihat-lihat sering jalan gini, aku kayaknya lebih seneng sama kamu deh daripada sama cici kamu. Ya memang ganteng, cakep. Kalau mau dibilang mau, ya mau juga ya gitu. Tapi kan saya nggak mau dong nyakitin hati kakak saya. Jadi saya bilang nggak bisa begitu. Kamu udah sama kakakku ya udah, aku nggak mau. Sejak itu saya nggak pernah mau lagi diajak bareng makan sama-sama. Walaupun tuh bertiga, memang papa selalu kirim saya ikut. Liatin tuh kakak kamu, liatin tuh kakak. Jadi saya nih jadi obat nyamuk terus sepanjang pacaran tuh obat nyamuk terus begitu. Ya itulah cinta. Jalaran saking kulino ya, gubet ya, akhirnya lama-lama dia senang sama saya. Ya saya nggak mau lah kayak begitu. Ya, jadi kita lihat di sini sebetulnya si Leani sakno kasihan, nasibnya tuh benar-benar enggak cuma Tuhan takdirkan dia begitu, tradisinya ada di dalam situasi yang begitu, orang-orang yang di sekelilingnya juga melakukan dia seperti komoditas aja. Ya apa kalau begini, pada waktu kita hidup seperti ini, apa yang kita mau simpulkan mengenai hidup kita? Apakah hidup kita apes? Kita mau nilai hidup kita bahwa enggak benar, kemudian kita mulai dengan pikiran liar, minum baygon rasa stroberi lah. Kita mulai pikiran liar, pergi ke rel kereta api, tabrakin diri kita biar sudah selesai. Kita mau pikir apa? Atau sekalian kita jadi orang yang gak benar. Sebagai satu pemberontakan, sebagai satu gerakan kepada Tuhan. Nih lihat ya, apa yang Tuhan kerjakan kepada aku balas dengan begini. Kita mau begitu? Mari kita mau belajar untuk tidak menilai hidup kita itu cuma saat ini. Kita mau menilai hidup kita juga sampai di depan. Ingat,
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan yang berpengharapan. Rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Saat ini kita merasa kita celaka. Celaka 13 malah. Udah jatuh ketiban tangga, ketabrak truk lagi. Rasanya udah habis hidup kita seperti ini. Sudah tidak ada lagi masa depan. Ingat, 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 ingat. Janji Tuhan ya dan amin. Masihkah kita mau yakin dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang menggenapi janjinya? Kita mau yakin gak? Pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 23, bahwa pada waktu kita ada di dalam lembah kekelaman, semuanya itu sedang membawa kita, menghantar kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Sekarang kita ada di dalam lembah kekelaman, tapi iman kita yakin gak kita sampai di sana? Ini yang kita perlu belajar. Yuk, ini sekarang hidupnya Lea atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan Lea. Yuk sekarang kita melangkah puluhan tahun setelah itu, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun setelah itu. Kita mau belajar. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, Kejadian 49:29 mengatakan, kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya, disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya, dan disitulah juga kukuburkan Lea, dan seterusnya. Jadi sekarang kita lihat. Pada waktu Yakub, Lea, Rachel on the way menuju ke tempat di mana si Yakub berasal, di perjalanan di Bethlehem, Rachel meninggal. Dan waktu Rachel meninggal, Yakub menguburkan mayatnya Rachel di Bethlehem. Setelah itu, Lea udah gak ada saingan. Waktu itu kalau Yakub mau cari perempuan lain dia bisa. Tetapi kita tahu Yakub kemudian begitu mengasihi Lea sampai-sampai ini makam keluarga. Kenapa Yakub tidak ngambil tulang-tulangnya si Rachel dibawa dan ditaruh di makam keluarga di samping Yakub nanti kalau mati. Tapi Yakub gak berpesan begitu. Dia pesannya bawa apa? Di situ ini berserta ini Abraham berserta Sarah, si Ribka beserta dengan Ishak, dan disitulah kukuburkan juga Lea. Beri dekat aku nanti kalau aku mati, berarti Lea mati duluan. Pada akhirnya jalan kehidupan Yakub dengan Lea itu menjadi begitu harmonis sampai Yakub mau mati dikuburkan di samping Lea. Kenapa bisa begini? Karena apa? Bayangkan kalau Yakub melihat yang kemarin, Lea tuh isinya cucu, isinya marah, balas dendam aja. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh Yakub. Kalau Lea hidupnya penuh dengan kepahitan, kalau Lea hidupnya penuh dengan tidak mengampuni, kalau Lea isinya penuh dengan balas dendam, balas dendam, balas dendam, dan balas dendam. Kira-kira sekalipun Rachel mati, saya yakin Yakub gak akan pernah mau sama Lea. Ngapain bersanding dengan orang yang hatinya penuh dengan balas dendam dan kekecewaan dan kepahitan. Orang kalau penuh dengan kepahitan omongannya pasti jelek. Ingat Naomi, karena penuh dengan kepahitan, akhirnya sampai ngomong, jangan panggil aku lagi Naomi. Panggil aku Marah. Yang artinya pahit. Orang kalau omongannya jelek. Dari mana omongannya jelek? Hatinya jelek. Hatinya lagi luka. Karena luka seperti itu. Maka kita lihat kalau kita ngasuh anak, hati-hati. Jangan bikin anak-anak kita terluka hatinya. Kalau anak-anak kita hatinya terluka, dia akan tumbuh menjadi anak yang akan apa? Ngomongnya jelek karena hatinya luka. Kita lihat di sini bahwa Lea
tidak menunjukkan sikap yang buruk, tetap yang baik. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik, tetapi dia membalas dengan kebaikan. Akhirnya Yakub putuskan, dia istriku yang sah dan ada di kuburan keluarga. Saya percaya itu turunannya nggak tahu berapa 7 turunan, 70 turunan, kayak kalau datang ke makam keluarga yang mereka lihat cuma siapa? Cuma Yakub dengan Lea. Tidak ada Rachel di situ. Jadi kita lihat di sini kira-kira kalau pada akhirnya ujung-ujungnya seperti ini, kira-kira Lea nyesel nggak pernah nikah dengan Yakub? Nyesel nggak? Pasti nggak akan nyesel. Bukan cuma itu. Kalau kita tahu, saya nggak tulis di sini, tapi kita tahu bahwa apa? Kalau kita lihat Matius pasal yang pertama, ya kita lihat di situ bahwa Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda. Yehuda itu anaknya siapa? Yehuda anaknya Yakub dengan Lea. Bukan anaknya Yakub dengan Rachel. Berarti kita lihat keturunan sampai ujungnya adalah Mesias itu. Kalau kita lihat 42 ya. 42, sebenarnya bukan 42, 41 karena Daud dihitung 2 kali ya. Jadi 41 nama itu adalah keturunan dari Lea. Kira-kira Lea di sini dia lihat bahwa keturunannya itu adalah raja-raja besar yang memimpin Israel. Kira-kira dia menyesal gak menikah dengan Yakub? Walaupun dia pernah dianiaya, dia pernah diperlakukan dengan tidak baik pada waktu itu. Kira-kira masih ngefek gak? Bukan cuma itu. Nama anak-anaknya Lea adalah nama yang dicantumkan, kalau kita lihat di dalam Wahyu, nama yang dicantumkan oleh Tuhan di pintu gerbang surga. Pintu gerbang surga ada 12, 8 adalah nama anak-anaknya Lea. Kira-kira Lea di sini nyesel nggak? Pasti nggak nyesel. Saya ingat dulu waktu hamil, aduh saya udah ngomong, pokoknya aku gak mau hamil lagi. Aku gak mau hamil lagi. Aduh gak enaknya, mau tidur susah, apa susah. Aduh rasanya saya pengen makan duren, katanya orang hamil gak boleh makan duren. Pengen makan nanas, katanya gak boleh makan nanas. Ini hobinya nanas, hobinya duren. Aduh gak boleh, jadi saya rasanya jengkel banget. Saya bilang, Pah aku gak mau tahu ya, Mas aku gak mau tahu ya. Sampean minta anak 4, gak wis salah sitok iki ya. Pokoknya setelah ini aku gak mau babah. Awakmu ngomong 4, gak wis 1. Kecuali kamu yang hamil, oke, terserah gitu. Tapi kalau aku yang hamil, aku gak mau. Waktu mau ngelahirin, aduh antara hidup dengan mati. Saya nih tensinya 180 pada waktu itu. Terus yang namanya itu dikasih infus, nggak turun-turun. Karena nggak turun-turun akhirnya mau nggak mau. Dokter harus suntikannya kayak suntikan sapi godene ora eram. Aduh gimana mau turun. Setiap 2 jam, Bu siap-siap ya kita mau suntik lagi. Lah yang suntikan tadi aja tuh saya masih jedak-jeduk. Ini udah dibikin jedak-jeduk lagi. Bu sebentar lagi kita suntik lagi ya untuk nurunin tensi. Ya gimana mau turun tensi saya sampai lebih dari 200. Saya bilang dok gak bisa kayak begini. Yang tahu badan saya. Dokter kasih suntikan saya lagi kagak bakalan turun. Karena saya stres. Jangan kasih saya suntikan, pasti saya turun. Benar, memang gak dikasih suntikan saya turun dari 210, 200, 190. Sampai 180 lah mentok balik lagi ke 180. Tapi udah gak turun lagi itu. Waktu mau melahirkan, waduh antara hidup dan mati. Tapi begitu lihat tuh anak, alah ngeletek. 2 tahun kas hamil meneh, 2 tahun kas hamil meneh. Ya kapok lombok ya. Kalau dilihat ternyata apa? Pada waktu sudah ngelihat hasilnya, aduh. Yang sekolah-sekolah juga kita tahu kalau udah lihat ijazah ya. Kalau udah lihat ijazah, lihat rapot, itu udah gak inget dulu waktu ulangan, waktu bikin garap paper, garap skripsi itu udah gak inget susahnya kayak apa. Tergantikan dengan apa? Tergantikan dengan hasil.
Lea ngelihat itu semua gak ada artinya. Karena sekarang dia menikmati bahwa keturunannya adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jadi sekarang kita mau lihat. Sekalipun hidup tampaknya tidak adil. Yuk jangan pernah putus asa. Hidup tampaknya tidak sedang berpihak kepada kita. Jangan pernah putus asa. Ingat, jangan pernah menilai hidup kita sekarang. Karena kita tahu janji Allah pasti ya dan amin digenapi di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Allah bukan yang gak adil. Allah sedang berjalan terus untuk apa? Sampai apa yang menjadi rancangannya terjadi secara sempurna. Oleh karena itu, pilihan yang kita buat hari ini, itu akan berdampak sampai generasi-generasi selanjutnya. Karena firman Tuhan mengatakan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Orang benar, keturunannya akan diselamatkan oleh Tuhan. Sekarang kita mau ambil keputusan apa? Seandainya pada waktu itu Lea mengambil keputusan yang bertolak belakang, saya tidak mau mengampuni, saya mau dendam, saya mau tinggalkan Yakub, maka cerita ini gak akan ada. Tidak akan ada. Tetapi karena dia mengambil pilihan yang benar, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun aku ada di dalam lembah kekelaman, tapi dia yakin dan percaya ada Tuhan. Karena ada Tuhan, dia gak takut. Karena ada Tuhan, dia tidak berani untuk berbuat dosa. Dan keputusan itulah yang akhirnya membawa keturunannya diangkat oleh Tuhan. Saya percaya orang tua pasti mau lakukan apa saja demi untuk anaknya. Saya nih sukanya kalau makan ayam dada. Kalau Pak Gatot apa aja memang bisa. Kalau saya kalau nggak dada nggak bisa. Nah kalau ada ayam satu. Anak saya sukanya yang satu dada, yang satu juga dada. Sisanya paha. Saya nggak bisa makan paha sama sekali. Terus kadang-kadang kalau udah makan satu kurang. Diambil lagi pahanya juga sama mereka. Jadi paha dua, dada dua dimakan semua sama anak-anak. Yang sisa tinggal apa? Ceker, endas. Ya mau nggak mau. Lirik-lirikan, Mbak Pak Gatot. Lu yang mana? Lu yang mana? Lu yang mana? Ya wes saya mengambil ceker. Terus ditanyalah sama anak-anak. Mama suka ya ceker? Oh iya mama suka. Jadi dalam hati, aduh merana banget. Orang tua mau lakukan apapun demi untuk anak. Yuk sekarang mari kita mengambil satu pilihan yang benar. Jadilah orang tua yang hidup benar. Supaya keturunan kita diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita mau mengambil ini. Dan yuk kenapa kalau kita lihat. Kenapa kok si Lea itu. Dia kok. Kalau kita tahu. Waktu mereka tinggalkan Mesopotamia. Mau berangkat pulang. Mereka adalah orang-orang yang gak percaya Tuhan. Tapi setelah menikah, rupanya Lea tuh betul-betul adopsi Tuhannya Yakub. Oh Yakub tuh cerita gini. Nah dia tuh kenal, oh Tuhannya seperti itu. Dia akhirnya punya konsep yang benar tentang Allah. Dan waktu mereka tinggalkan Mesopotamia, siapa yang bawa berhalanya? Rachel atau Yakub? Rachel atau Lea? Rachel yang bawa terafim. Mestinya Lea yang bawa. Karena bagaimana kalau dia tinggalkan Mesopotamia, nanti ada apa-apa siapa yang mau bela dia? Dia kan udah tahu kalau Yakub gak akan pernah bela dia. Dia kan juga tahu bahwa Rachel juga gak akan pernah bela dia. Siapa yang dukung dia? Kalau di sini dia masih bisa ngomong ke papa, Pak tuh Pak, Yakub tuh Pak begitu. Papanya masih ngomong, ayo Yakub lu jangan macam-macam ya, ini anak gue nih. Masih bisa begitu. Kalau digimana-gimanain dia masih punya teman untuk dia datang ngerumpi curhat. Aku nih di rumah begini masih ada. Tetapi kalau dia pergi dia gak punya siapa-siapa loh. Harusnya yang paling takut adalah Lea. Tapi Lea justru tidak ambil terafim. Kenapa dia tidak ambil terafim? Karena dia punya konsep yang benar tentang Allahnya. Konsep apa? Dia punya konsep bahwa Allah itu pasti melihat.
Dan Allah bukan cuma melihat ini dari ujung nih saya bisa lihat. Tapi kalau dia ngomong saya nggak dengar. Kalau kita mendengar pasti itu jaraknya lebih dekat, betul nggak? Untuk bisa mendengar lebih dekat. Dan Allahnya si Lea yang Lea pikir itu bukan Allah yang cuma melihat, bukan cuma Allah yang mendengar, tapi juga Allah yang menjawab. Ini konsep yang ada di dalam diri Lea. Itu sebabnya kalau kita tahu Ibrani 11 mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Pada akhirnya Tuhan berkenan kepada Lea karena apa? Karena Tuhan melihat iman di dalam diri Lea. Dia tidak ambil terafim. Dia serahkan, dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Lea yakin bahwa Allahnya ada. Dia yakin bahwa Allahnya hidup. Karena Allahnya ada, Allahnya hidup. Maka dia percaya bahwa Allah melihat, Allah mendengar, dan Allah pasti menjawab. Dia yakin bahwa dia tidak akan ditinggalkan sendirian. Ada Allah yang bersama dengan dia. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Lea begitu yakin, so pasti bahwa Allahnya yang dia sembah adalah Allah yang pasti kasih upah. Karena dia betul-betul percaya kepada Allahnya. Dari mana kita bisa tahu ini? Yuk kita belajar. Pada hal-hal yang biasanya orang justru tidak pernah mau lihat. Tidak pernah mau perhatikan. Justru dari situlah kita bisa melihat imannya Lea. Yuk kita lihat sekarang. Lea ya punya anak pertama namanya Ruben. Waktu dia melahirkan Ruben, dia kasih nama, lahir anak pertama, dia kasih nama Ruben. Yang artinya apa? Allah memperhatikan. Atau Allah melihat. Oh terima kasih. Allah rupanya melihat kesengsaraanku. Aku dimadu oleh Yakub. Allah kasih aku anak. Makanya dikasih Ruben. Lahirlah anak kedua. Yang namanya Simeon. Yang artinya apa? Allah mendengar. Kita lihat. Yang memperhatikan itu jauh. Sekarang dia melihat bahwa Allahnya dekat sama dia. Sampai dia katakan Allah mendengar. Perhatikan penambahan atau pertambahan iman yang ada di dalam diri Lea. Dia gak pernah dicintai sampai ini. Lahir lagi anak yang ketiga, Lewi. Yang artinya apa? Tuhan jawab. Artinya apa? Suamiku kali ini pasti lebih erat. Maksudnya apa? Dijawab doanya. Apakah betul pada waktu dia punya Lewi, betul dia dicintai? Enggak kan? Kita udah tahu sampai punya anak 8 aja dia masih ditaruh di depan kok. Ini menunjukkan Yakub enggak pernah menunjukkan ada tanda-tanda cinta kepada Lea. Tapi kita lihat yang keempat, lahir lagi anak yang keempat, Yehuda yang artinya apa? Aku mau bersyukur. Apakah ada alasan buat Lea untuk bersyukur? Tidak ada. Karena dia tetap tidak dicintai oleh Yakub. Terus lagi, lahir lagi yang Gad, yang kelima, yang artinya mujur telah datang. Mujur apa? Enggak ono mujur, tapi kita lihat di sini ini adalah imannya Lea. Lea yakin bahwa Allah ada dan Allah memberi upah. Dan dia saat ini sedang memunculkan imannya dan sedang melihat bahwa apa? Tuhan memberikan kemujuran buat dia. Dan yang berikut lahir lagi Asher yang artinya aku berbahagia. Ini lagi adalah pernyataan iman daripada Lea. Lagi Isakar yang artinya Allah telah memberi upah. Upah apa? Enggak ada. Dan terakhir dia punya anak Sebulon yang ke-8. Artinya hadiah yang indah. Yuk sekarang kita lihat. Berapa banyak orang berdoa memohon
kepada Tuhan, sungguh-sungguh, itu di awal. Pertama doanya semangat 45. Wah, sampai puasa-puasa kuat. Karena apa? Tapi coba, dengan berjalannya waktu, sebulan, setahun, tidak ada jawaban. Bukan cuma tidak ada jawaban, bahkan apa yang dilihat itu kontradiksi dengan apa yang dia mohonkan kepada Tuhan. Masihkah kita punya iman yang sama dengan yang pertama? Masihkah iman kita konsisten dengan yang pertama? Jarang ada orang yang begini. Perhatikan, doa-doa awalnya semangat 45, ujung-ujungnya lama-lama apa? Ngomongnya apa? Babah wis. Dijawab ya sudah, gak dijawab ya sudah. Percuma aku doa yang gak ada tanda-tandanya. Udah gak mau lagi berdoa. Udah gak semangat lagi doanya. Udah gak mau puasa lagi. Karena apa? Melihat Tuhan gak jawab. Imannya habis, imannya luntur, imannya tergerus, imannya mati. Tapi kita lihat, Lea gak begitu. Terus dia lihat, bayangkan aku mau mulai dari Allah memperhatikan, Allah mendengar, Allah menjawab. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih aku mujur. Kemudian aku ini berbahagia. Kemudian Tuhan kasih upah. Kemudian aku ini mendapatkan apa? Hadiah yang indah. Gimana coba? Yang kayak begini, lihat makin hari imannya bukan cuma konsisten, makin hari justru makin naik. Makin naik, makin naik. Anak 8 lu bicara berapa tahun? Tidak surut, tetap juga enggak naik. Walaupun dia tidak lihat hadiah, dia tidak lihat ada kemujuran, dia enggak lihat ada upah, dia jauh dari kebahagiaan. Tapi ini adalah iman yang muncul. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, anggaplah apa yang kita minta itu adalah janji Allah. Tuhan, kau berjanji bahwa aku akan muncul sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu mengatakan bahwa apa? Satu kali Tuhan akan memunculkan kebenaran-Ku seperti terang dan seperti siang. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah punya rancangan damai sejahtera. Dan waktu makin hari, kenyataannya bukan lebih baik. Walaupun belum nyampe, tapi sudah ada langkah yang pasti menuju ke sana. Pada waktu itu tidak terjadi. Bagaimana? Daud pada waktu diurapi menjadi raja, kelihatannya jalannya pasti tek 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 sampai dia di istana. Sampai dia menjadi panglima. Arek sak langkah tek langsung dia jadi raja. Karena orang-orang udah bilang kalau Saul dapat mengalahkan beribu-ribu musuh, maka Daud berlaksa-laksa berpuluh-puluh ribu. Karek sak langkah maknyuk dia jadi raja. Kenyataannya justru dia jadi buronan. Jauh dari istana, dia justru tinggal dari gua ke gua ke gua ke gua. Nah, pada waktu ini terjadi dalam hidup kita, masihkah kita percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah buat orang yang sungguh mencari Dia? Kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita minta, jangan salahkan Tuhan. Kalau kita nggak mendapatkan apa yang kita minta, mungkin kita tidak menambah iman kita makin hari. Tuhan mau kita jadi orang yang terus memunculkan iman kita. Jangan biarkan masalah menggerus iman percaya kita. Terus, and terus, and terus, and terus. Tuhan mau kita jadi orang-orang yang seperti ini. Mau nggak kita? Bisa nggak kita? Tuhan mau supaya iman ini makin hari makin nambah, makin nambah, makin nambah. Ingat pada waktu di kitab Ibrani, ya memang yang namanya iman itu tuh dilombain. Ada perlombaan iman. Yang Ibrani pasal 12 ayat yang pertama mengatakan kita seperti lagi ada di trek. Kalau saudara tahu gedung olahraga, maka di sini adalah tribun-tribunnya, kemudian di tengahnya itu adalah rumput,
untuk main sepak bola. Di sekelilingnya lapangan sepak bola itu adalah apa? Trek untuk lari. Biasanya itu 400 meter ininya, besarnya, ini panjangnya. Karena itu pasti udah diukur, saya tahu gini karena dulu saya adalah atlet. Nah waktu kita lari memang capek. Waktu kita lari ada banyak hal. Yang bikin kita tuh aduh rasanya. Saya jujur di dalam pelayanan kadang-kadang saya nggak mau munafik ya. Kadang-kadang saya juga bilang begini, aduh Tuhan wis capek, wis kesel. Wis leren, wis Tuhan leren. Selesai Tuhan. Apa sih? Aku nih dapat apa sih? Aku sungguh-sungguh tapi yang didapat tuh cacatan. Rasanya ngene salah, ngene salah. Izinkan lagunya adalah lagu-lagu yang seneng-seneng, yang gembira-gembira. Nanti yang lagi susah, gak ngerti perasaanku. Aku lagi susah lagunya begitu terus. Entar disuruh berdiri, nanti yang tua-tua ngomong, gak ngerti lututku sakit kayak gini. Berdiri ya. Entar disuruh duduk yang muda-muda, lapo gereja kayak kuburan begini. Enggak ada semangatnya berdiri kayak apa kayak salah. Engkau lemu jarene gak pernah poso. Engkau kuru jarene gak diberkati Tuhan. Mau saksi jarene pamer, enggak bersaksi katanya hidupnya enggak diberkati Tuhan. Lo ya apa kayak gitu. Salah. Kadang-kadang langsung Tuhan, wis Tuhan aku tak berhenti ya. Di dalam perlombaan lari jangan pernah kita berhenti. Karena begitu kita berhenti mau mulai lagi maka tenaganya dibutuhkan jauh lebih banyak. Sama kayak kita kalau kulkas atau apa begitu dicepno biasanya kan voltase yang dibutuhkan tuh enggak sebanyak dari pertama. Tapi begitu dicabut kita mulai lagi itu tenaganya lebih banyak. Makanya kadang orang tuh AC cetak itu lebih boros. Dinyalain aja. Kecuali kalau kita itu keluar dari ruangan itu kira-kira lebih dari 30 menit baru matiin. Kalau cuma sebentar 15 menit 20 menit ojo dipateni. Karena apa? Itu yang bikin akhirnya lebih banyak makan setrumnya. Sama lari juga gitu, jangan berhenti. Saya kadang-kadang waktu apalagi kayak perlombaan maraton 42 kilometer. Ya, waduh kalau udahlah rasanya nah itu pelatih saya bilang gini, Esther jangan berhenti kalau kamu mau ini capek terus aja begini terus tapi jangan berhenti. Aduh udah nggak apa-apa pelan nggak tapi tetap lari tapi pelan. Karena begitu tetap berhenti mau mulai lagi, waduh rasanya ini pegelnya mulai berasa, betul nggak? Kita kadang kalau dalam perjalanan nggak berasa tapi begitu sampai rumah duduk berasa. Yalah, koyok badan koyok kaki, kabeh rasanya berat banget kakinya, betul apa enggak? Karena berhenti. Iman juga begitu. Jangan sampai persoalan demi persoalan menggerus dan menggerus iman kita. Terus munculkan iman kita. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Jangan tawar, nanti kekuatannya kecil, bahkan bisa mati. Ya, makanya ayo terus. Amsal 24 mengatakan demikian. Saudara, jangan mengambil kesimpulan Tuhan jahat. Jangan mengambil kesimpulan Tuhan tidak mengasihi. Jangan mengambil kesimpulan Tuhan tidak bergerak. Allah sedang bergerak pada tujuannya, kepada gambaran besarnya. Lea di sini mungkin Tuhan kenapa hidupku begini, kenapa hidupku begini. Lea mungkin juga secara kemanusiaan Tuhan aku wis capek, aku gak bisa ngelihat Yakub seperti itu. Aku gak bisa, aku terus aku terus diejek sama Rahel. Kalau apa? Kalau yang dicintai Yakub tuh adalah dia. Tuhan aku wis gak kuat, Tuhan aku wis gak kuat. Tuhan di sini ngomong, ayo lihat, terus jangan berhenti. Kamu nih terus lagi sedang apa? Aku nih sedang mau tuntun kamu masuk kepada gambaran besarku, di mana Lea akan menjadi ibu dari orang-orang besar.
Bahkan kamu Lea nanti akan ada di dalam sejarah, kamu adalah orang yang akhirnya akan di dalam garis keturunanku Mesias. Jalan terus, capek pasti, tapi ingat Allah ada. Kalau Allah ada, Allah pasti beri kekuatan. Kalau Allah ada, pasti gak pernah tujuannya untuk kecelakaan. Dan kalau Allah ada, kita percaya pasti ada upah. Amin. Saudara, kalau kita saat ini mengalami satu persoalan, tim bisa maju ke depan. Kalau kita mengalami satu persoalan di mana kita disakiti, kita diperlakukan dengan tidak adil, kita dihina, kita diejek, kita dijadikan orang kelas 2. Jangan marah, jangan marah. Tuhan sedang bergerak di dalam kehidupan kita. Lepaskan sakit hati, lepaskan kepahitan. Kita mau terus hidup di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua untuk kebaikan kita. Kita sedang menuju kepada gambaran besarnya Tuhan. Tuhan sedang mau ngangkat kita bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kita akan tundukkan kepala.